Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia tanaman bunga bougainville tidak berbunga selama bertahun-tahun. Ini dia solusinya. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini adalah tanaman bunga bougainville atau bunga kertas. Sama aja ya, ada yang bilang bunga bougainville, ada yang bilang bunga kertas. Nah, ini adalah tanaman bougainville saya yang bunganya berwarna pink ya. Nah, lihat, ini usia tanamannya itu sudah 1 tahun lebih dan baru berbunga. Buat teman-teman yang kebingungan karena sudah bertahun-tahun tanaman bougainville-nya tidak berbunga, nah berikut ini saya berikan tipsnya ya agar cepat berbunga rimbun seperti ini. Karena sebelumnya tanaman bougainville ini sudah 1 tahun lebih tidak saya rawat, dan kemudian beberapa minggu kemarin saya berikan pupuk tertentu dan hasilnya langsung keluar bunga seperti ini guys. Lihat, kita deketin yuk. Nah, itu bunganya. Nah, cantik ya, bunganya seperti kertas tipis. Sebenarnya ini bukan bunganya sih, kalau bunganya itu yang ini nih. Nah, itu adalah bunganya yang kecil. Ini adalah seperti apa ya, kelopak daunnya warnanya merah. Kalau daun bunganya ini dia nih. Nah, apapun itu namanya, yang jelas biar keluar kuncup bunga-bunga seperti ini itu ada tekniknya guys. Ini potnya 2 jengkal ya untuk diameternya. Lihat. Lalu media tanamnya apa? Ini media tanamnya adalah media tanam campuran dari sekam bakar dan media tanam yang biasa dijual di pinggir jalan tuh, seperti merek Pak Tani dan merek yang lainnya. Karena media tanam Pak Tani itu cocok untuk tanaman berbunga dan tanaman buah, yaitu tambulan pot bisa ya, tanaman buah dalam pot dipakai dengan media tanam Pak Tani dan sebagainya. Karena media tanam itu padat ya, lumayan padat, jadi cocok untuk tanaman-tanaman hias jenis outdoor seperti ini. Tanaman hias bunga bougainville, syarat utama adalah dia harus terkena sinar matahari langsung dari pagi sampai sore agar bisa berbunga. Lalu yang kedua tentunya dari media tanamnya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Lalu yang ketiga, syarat ketiga adalah pemangkasan. Setelah kita tinggal tanam ke pot yang udah kita berikan tadi ya, harus kita pangkasin ujung-ujungnya. Nah, seperti contohnya nih. Nah, ini adalah hasil pemangkasan ya. Saya potek batang utamanya nih, langsung keluar dari sampingnya seperti ini. Ini batang sampingnya keluar tumbuh tunas baru, lalu juga tumbuh tunas baru lagi sebelah sini. Jadi potong 1 keluar 2. Nanti kalau ini potong lagi sudah agak tinggi, nanti dia akan keluar lagi 3 atau 4. Jadi lama-lama muncul dahan-dahan baru semakin rimbun. Nah, dari dahan-dahan baru yang semakin rimbun ini, otomatis bunganya juga akan semakin rimbun dan banyak, karena banyak percabangan dalam satu tanaman. Oke ya, yang ketiga adalah pemangkasan. Lalu yang keempat, nah ini dia pupuknya apa dan kemana-mana ya, kita akan praktek langsung, akan saya berikan ke tanaman bunga bougainville ini. Oke, jangan kemana-mana. Nah, ini guys, ini adalah air 1 liter, air bersih ya, sudah saya siapkan. Lalu saya akan berikan pupuk yang sangat dahsyat, yang saya jamin pasti akan cepat berbunga, yaitu apa? Pupuk generatif organik. Nah, ini terbuat dari apa? Ini terbuat dari IM4 ya, seperti ini IM4 ya botolnya. Lalu ada gula merah, lalu ada air cucian beras dan air kelapa, lalu satu lagi adalah daun umbi jalar. Semua menjadi satu, di mix ya. Nah, cara pembuatan detailnya udah ada ya di video saya di playlist tanaman, tepatnya di playlist cara pengobatan dan perawatan tanaman. Di situ ada video yang berjudul cara membuat pupuk generatif organik. Nah, tapi buat teman-teman yang tidak sempat membuat atau tidak mau pusing karena bahan-bahannya itu susah didapat ya, bisa pesan aja ya di untuk online saya di WA 0812 872 7041. Ini dia pupuk organik cair channel Zamroni, pupuk generatif organik. Nah, untuk air 1 liter ini kita akan berikan berapa? Saya akan memberikan pupuk organiknya 60 ml ya. Nah, itu 60 ml ke air 1 liter. Kemudian kalau udah kita aduk-aduk, diaduk lama-lama menjadi nasi uduk. Bukan. Nah, kalau udah aduk seperti ini, kita bisa menyiramnya ke perakaran. Nah, kita siram yuk sekarang.
Oke ya, sekarang kita siram ke perakarnya seperti ini. Nah, oke, nah langsung turun ya. Itu berarti sangat poros ya untuk media tanamnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran dari tadi, ini bambu apa sih? Ada 4. Nah, ini adalah bambu yang saya buat ya, untuk sebagai penahan dari tanaman bougainvillea agar tidak turun ke bawah, karena masih muda, batang-batang yang kecil biasanya dia akan turun. Jadi saya akan jaga dengan 4 bilah bambu, lalu bawahnya ini saya ikatkan dengan plastik ya, dibungkus dengan plastik agar tidak cepat busuk batang bambunya, lalu diikat menggunakan tali seperti ini. Nah, ini tali ya, lihat, ini mengelilingi dari 4 bilah bambunya, lalu untuk batang-batangnya diikatkan ya sedemikian rupa, diputar-putar, diselipin, jadi nanti tidak turun untuk dahan-dahannya. Nah, seperti itu ya. Itu cara penyiraman untuk organiknya. 4 hari sekali bisa disiramkan ke media tanam dari tanaman bunga bougainville. Lalu penyiraman air biasa bisa disiram tiap hari ya, air biasa, karena tanaman bougainville ini sangat rakus untuk air. Nah, itulah untuk teknik pemupukan yang pertama. Kita lanjut untuk teknik pemupukan yang kedua ya. Oke. Nah, pupuk selanjutnya untuk pupuk susulan ya. Itu ada apa? Ada apa dengan cinta? Bukan, ada apa dengan pupuk? Nah, pupuknya ini adalah ini ya. Saya sudah siapkan air 5 liter. Ingat, 5 liter bukan 10 liter. 5 liter untuk beberapa tanaman. Jadi banyak ya, kalau sisa bisa dipakai untuk tanaman hias berbunga yang lainnya. Ingat, yang berbunga, catet. Teng, ini dia pupuknya ya, pupuk susulan untuk khusus tanaman berbunga, yaitu apa? Satu adalah NPK Mutiara 1611, kedua adalah pupuk MKP. Nah, sekarang dosisnya berapa? Kita ambil ya pupuk NPK nya dulu nih. Pupuk NPK untuk air 5 liter adalah setengah sendok makan. Nah, seperti ini. Itu dia ya, setengah sendok makan. Ingat, sendok makan bukan sendok semen. Kalau sendok semen, wah bisa overdosis tuh tanaman. Nah, yang kedua adalah pupuk MKP. Ini MKP ini kenapa harus diberikan? Karena MKP ini mengandung unsur P, fosfat, dan K kalium yang tinggi, yaitu P-nya 52% dan K-nya kalium adalah 34%, di mana tanaman berbunga itu sangat butuh unsur kedua ini yang sangat tinggi. Jadi kita berikan ya MKP-nya, bentuknya kristal ya, seperti ini, putih hampir seperti garam. Ingat, naruhnya jangan di dapur, entah dipakai buat masak sayur sop, dikira garam mas, mbak. Nah, sekarang kita masukkan ya. Nah, tuh, kalau udah kita diaduk selama 5 menit. Kalau udah larut, tidak ada butiran pupuk ya. Nah, itu dipegang udah nggak ada ya butiran untuk pupuk NPK nya, terutama yang gede-gede itu, yang biru, berarti sudah siap untuk dipakai disiramkan ke perakaran tanaman bunga bougainville. Penyiraman pupuk kedua ini adalah diberikan 1-2 minggu sekali, terserah ya. Kalau tanamannya dewasa gede bisa diberikan seminggu sekali, tapi kalau tanaman yang pendek dan sudah berbunga bisa diberikan 2 minggu sekali. Nah, yuk kita langsung berikan. Nah, ini dia guys. Nah, ini ya, udah saya ambil. Sekarang kita siramkan ke perakarannya. Nah, seperti ini. Nah, oke ya, dikit aja. Sisanya ini bisa diberikan pada tanaman hias berbunga yang lainnya. Oke, jeng. Dan yang pupuk terakhir nih, ini terakhir beneran sumpah nih, terakhir pupuknya. Nah, pupuknya adalah ini dia, Gandasil B. Ingat ya, yang B bukan yang D. Kalau yang hijau, yang D ini untuk pupuk daun ya, yang tanaman hias daun seperti Aglaonema, Philodendron, Monstera dan lain sebagainya, yaitu tanaman hias indoor daun, pakai yang Gandasil D. Tapi untuk yang berbunga, pakailah yang merah nih, Gandasil B. B ya, ingat Batman, Bojoloro. Nah, Gandasil B ini diberikan air 1 liter. Nah, ini air 1 liter sudah saya siapkan ya di alat penyemprot. Untuk 1 liter ini untuk tanaman hias dewasa bisa diberikan setengah sendok makan. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita berikan.
Kalau udah, kita aduk kurang lebih 5 menit ya. Kita aduk sampai larut, ngebut. Nah, kalau udah larut, kita tutup ya. Nah, tutup seperti ini. Lalu kita semprot ke daun-daunnya. Oke guys, ini udah siap. Sekarang kita semprot. Nah, itu dia, kita semprot ke daun-daunnya sampai merata. Disemprot berapa kali? Seminggu sekali boleh semprot ya. Semprotnya kapan? Bisa pada saat pagi hari atau sore hari. Bagusnya sih pagi hari, dimana matahari belum memancar terik ya, agar daunnya itu tidak cepat gosong karena kepanasan. Nah, itu kita semprot sampai rata ya. Nah, kalau sisa bisa diberikan ke tanaman hias berbunga yang lainnya. Nah, jadi itu ya cara perawatan tanaman bunga bougainville yang sudah bertahun-tahun tidak berbunga agar cepat berbunga. Oke guys, semoga bermanfaat infonya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa kan.